darimu. Rancanganmu indah bagiku, aku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, saat itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima darimu. Rancangan-Mu indah bagiku, saat ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, saat itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang telah kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan.
kekuatanku, Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau bantu garangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali di ibadah kita yang masih online. Puji Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan sesuatu, persoalkan sebenarnya kalau Anda mendengar khotbah Pak Hari 3 minggu yang lalu, kemudian 2 minggu lalu Pak Sugi, dan minggu yang lalu Pak Hari lagi. Nah, hari ini saya mau bawakan kepada kita semua untuk bisa, bagaimana sih kita bisa melihat perjanjian lama yang dibawakan Pak Sugi, perjanjian baru dan perjanjian lama yang dibawakan Pak Hari itu kita kok bisa nangkep gitu. Ya, kita langsung saja ya. Saya coba bawa Anda ke Matius 6 ayat 22 dan 23. Matius 6 ayat 22 dan 23 berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ayat 23 berkata, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Wow. Saya agak aneh dengan ayat ini. Sebenarnya ayat ini ada dalam satu perikop. Ayat ini lucu. Dalam artian bukan lucu untuk ketawa ya. Tapi kok kayaknya bergantung sendiri. Coba kita mulai dari ayat ke-19 deh. Matius 6 ayat 19. Ayat ini perikopnya dimulai dari ayat 19. Ya, dikatakan janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ya. Ayat 19 berkata persoalkan jangan kumpulkan harta di bumi. Lalu ayat ke-20-nya dikatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi ada perbandingan ya, harta di bumi dan harta di surga. Kemudian ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, ini yang lucu. Dalam perikop yang sama, tahu-tahu loncat ke ayat 22 dikatakan, mata adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Kok mendadak loncat ke sana ya? Sebenarnya perikop ini mau cerita apa sih? Dulu, saya nggak terlalu ngerti, sering skip. Ayat 22-23 ini sering kita skip ini. Yang kita sering lebih perhatikan tuh ayat ke-19. Yuk kita buka sebentar ayat 19, kita balik ke ayat 19. Di situ ayat 19 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Dulu sering dikatakan, diperbandingkan, kumpulkanlah harta bagimu di surga kan, ayat ke-20-nya. Lalu sering sekali kita diajar, wah jangan kumpulin harta di bumi, kumpulin harta di surga. Harta di bumi apa? Apa nggak boleh kumpulin harta di bumi? Waduh, kalau nggak boleh kumpulin harta di bumi repot juga ya. Nah, sering kita diasosiasikan harta di bumi itu dulu seakan-akan harta fisik. Sedangkan harta di surga sering sekali, ya Pak ya, diasosiasikan dengan apa? Perbuatan baikmu, doamu, pahalamu, aktivitas-aktivitas gerejamu, aktivitas-aktivitas sosialmu. Bukan begitu? Seakan-akan kita lagi mengumpulkan harta di bumi, di surga seperti dalam bentuk yang seperti itu. Ya Pak ya. Ayo. Padahal ada ayat mengatakan perbuatan baikmu bagaikan kain kotor. Kain kotor apa ini maksud? Bukan kain pel loh.
Maaf, ini kain kotor yang dimaksud di sana itu seperti kain kotor zaman dulu. Pembalut wanita nggak ada ya, zaman dulu mereka pakai kain gitu loh. Jadi kalau datang bulan pakai kain untuk nampung. Nah, kain kotor yang maksud itu kain kotor yang seperti itu. Coba bisa Anda bayangkan, perbuatan baikmu itu bagaikan kain kotor. Gimana bisa jadi kumpulin harta di surga? Wow. Saya dulu bener-bener. Makanya Toto loncat ke ayat ke-22. Dikatakan mata pelita tubuhmu. Mata kita inilah yang untuk dipakai untuk melihat tubuh kita. Terang gak sih kita? Ini masih belum terlalu jelas ya. Saya coba bawa Anda ke satu-satunya ayat yang persis sama dengan 22-23, tapi tidak ada kaitan dengan perikop apa-apa, itu di Lukas 11. Ya, kita buka Lukas 11 ayat 33 deh. Kita mulai dari ayat 33. Tidak seorang pun menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Ayat 34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Ayat 35. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Ini perikop yang berdiri sendiri, tidak ada kaitan. Kalau tadi kita lihat di Matius, itu seakan-akan ada harta tahu-tahu loncat ke ayat 22 soal mata. Ya. Kalau di Lukas 11 jelas. Yuk kita ulang yuk, Lukas 11 ayat 33. Yuk. Tidak seorang pun menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah, di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Jadi cahaya terang itu diletakkan di atas kaki dian supaya semua kelihatan. Oke? Ini lagi mengasosiasi kemana nih? Anda mulai mengarah-arah ke sana ya. Ayo, ayat 34. Ayat 34 dikatakan, matamu adalah pelita. Jika matamu baik, terang seluruh tubuhmu. Artinya apa? Pada waktu Anda masuk ke dalam ruangan yang ada cahayanya, yang ada kaki dian, di mana cahaya itu diletakkan di atas kaki diannya, terang seluruh ruangan. Kalau matamu baik, engkau bisa melihat seluruh tubuhmu. Wih, terang. Karena apa? Cahaya yang sudah ada. Tapi jika matamu jahat, gelap seluruh tubuhmu. Artinya terangnya tetap ada nggak? Terangnya tetap ada. Bagaimana mata Anda melihat? Anda bisa melihat tubuh Anda terang atau Anda melihat tubuh Anda gelap? Makanya di ayat 35 dikatakan, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Anda sudah punya terang itu. Ada amin. Yesus yang menjadi terang itu sudah ada. Tinggal mata Anda aja yang melihatnya. Kalau mata Anda baik, Anda bisa melihat terang itu ada pada diri Anda. Tapi kalau mata Anda jahat, Anda tidak bisa melihat itu. Kita balik ke Matius 6 ya, ayat 19. Ini saya bawa untuk balik lagi supaya kita sama-sama bisa melihat. Perikop Matius 6 ayat 19 sampai ke 20 berapa? 24 sebenarnya. Itu sedang bicara apa sih? Bukan cuma sekedar harta-harta dalam bentuk fisik. Bukan sekedar harta-harta yang Anda mau kumpulkan di surga perbuatan baik. Bukan. Benar, bukan itu. Di Lukas inilah dijelaskan bahwa cahaya itu sudah ada. Sehingga ayat 19, Matius 6 ayat 19 itu berkata, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi itu supaya matamu itu sehat. Kamu udah tahu bahwa kamu ada gitu. Kalau matamu jahat, kamu gak bisa ngelihat. Harta di bumi itu sedang bercerita soal bagaimana Anda melihat perspektif perjanjian lama. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang dilihat adalah bagaimana usaha manusia untuk mengumpulkan performan manusia, prestasi manusia. Itulah perjanjian lama. Kalau perjanjian baru sedang bercerita soal cahaya terang yang sudah ada itu. Itulah harta yang di surga, yang saat ini sudah Anda punyai. Jadi kalau mata Anda sehat, Anda bisa ngelihat.
bahwa terang itu sudah ada di Anda. Tapi kalau mata Anda jahat, terang yang ada itu pun gelap. Yang Anda lihat bukan Yesus. Yang Anda lihat bagaimana Anda mencoba melakukan segala sesuatunya. Dengan kemampuan Anda, kekuatan Anda, prestasi Anda yang Anda banggakan, kemampuan Anda yang Anda banggakan. Itulah spirit perjanjian lama dengan spirit perjanjian baru. Sangat-sangat kontras. Sangat-sangat kontras. Ya, saya lanjutkan nanti ya. Ya, saya ada beberapa ayat yang saya percepat untuk supaya Anda dan saya bisa melihat apa sih yang maksud dengan terang yang ada padamu, matamu sehat, engkau bisa melihat. Ya, 1 Korintus 2 ayat 12. Yuk kita cepat aja. 1 Korintus 2 ayat 12 berkata, kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Anda dan saya menerima roh Allah. Anda dan saya sudah punya mata untuk bisa melihat bahwa diri Anda dan saya terang. Ada amin. Lanjut. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Anda dan saya punya pikiran Kristus. Percaya itu. Ayatnya yang berkata bukan saya. Terang itu sudah ada di Anda. Ada amin. Ya. Roma 8 ayat 15-16. Sebab kami tidak menerima roh perbudakan yang membuat kami menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Hanya roh Tuhan yang bisa membuat Anda dan saya bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ada amin. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya sengaja bawa beberapa ayat ini cepat hanya untuk menunjukkan kepada Anda dan saya bahwa ayat-ayatnya sedang berkata bahwa di dalam Anda ada roh Tuhan. Pikiran Anda ada pikiran Kristus. Supaya Anda dan saya bisa firm dulu, yakin dulu. Bahwa terang itu sudah ada di dalam Anda. Sekarang hanya tinggal bagaimana mata Anda baik atau jahat. Kalau mata Anda baik, Anda waktu Anda melihat seluruh tubuh Anda bisa lihat, wow, aku terang dari atas sampai ke bawah. Tapi kalau mata Anda jahat, Anda melihat, kok yang terang cuma tanganku ya? Yang terang kok cuma kakiku ya? Anda tidak bisa melihat terang yang ada pada Anda. Itu problemnya. Ya, kenapa saya cerita begitu? Yuk kita buka sebentar Markus 12. Oh, saya senang ini. Markus 12 ayat 41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Ayat 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Apa yang Anda dapat di ayat ini? Dulu saya waktu mendengarkan pendeta-pendeta senior saya, waktu mereka membawakan ayat ini, tujuannya untuk mendorong saya, untuk mengencourage saya, supaya saya berani memberi. Salah nggak? Nggak salah. Hanya motivasinya yang berbeda. Waktu Anda membaca ayat ini, apa yang Anda dapat? Kalau yang Anda dapat adalah bagaimana seorang janda miskin memberikan contoh dan kita mendorong orang lain untuk menjadi seperti janda miskin itu, spiritnya spirit perjanjian lama. Oh, jangan sini sama saya begitu ngelihatnya. Kenapa saya bilang begitu?
Karena Anda lihat, apa yang janda miskin ini berikan? Dia memberikan 2 peser, yaitu 1 duit. Kita ayat ke-43 yuk. Markus 12 ayat 43 dikatakan, dipanggilnya murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang. Dari semua orang loh. Banyak orang kaya yang kasih. Semuanya itu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang dalam peti persembahan. Di sini bisa kita lihat, apa yang dilakukan oleh janda miskin ini jauh-jauh lebih banyak daripada semua orang. Kalau Anda didorong untuk memberikan, mencontoh, apakah Anda bisa? Yuk, ayat 43. Ayat 44, Sebab mereka memberi dari kelimpahan, tetapi janda memberi dari kekurangan. Bukan stop sampai di sana. Dulu saya sering dengar stop sampai sana, memberi dari kekurangan. Ya, artinya apa? Kamu contohlah janda ini, berilah yang sebisa kamu. Loh, ukurannya apa, Pak? Saya bisa memberi dalam ukuran yang besar. Bukan soal nilai. Mungkin orang kaya bisa memberi miliaran, yang sana memberi ratusan juta, yang di situ memberi puluhan ratusan ribu. Kamu memberi bukan soal nilai yang besar, tapi memberi sampai timbul rasa sakit, katanya. Kalau kamu memberi sampai rasa sakit, wah itu sudah tuh, sampai itu katanya. Ayatnya bukan memberkatakan sampai rasa sakit, enggak. Ayatnya mengatakan janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Bisa nggak Anda memberi semua nafkah Anda? Bisa nggak Anda memberi semua yang ada pada Anda? Bukan cuma memberi sampai ada rasa sakit. Penghasilan saya sebulan 5 juta, saya memberi 3 juta, saya memberi 4 juta. Sakit rasanya, oh ya itu sudah cukup tuh. Kamu sudah mencontoh janda miskin. Salah, semua. Kalau mau contoh, spirit perjanjian lama. Intinya bukan itu yang dilihat. Di sini Yesus sedang sebenarnya kalau Anda dan saya punya mata yang sehat, bukan mata yang jahat. Mata yang jahat itu melihat bagaimana manusia meniru manusia lain. Mata yang sehat itu sedang bercerita. Kalau Anda punya mata sehat, Anda bisa melihat ini sedang cerita apa sih? Ini sedang mau cerita, Yesus sedang memberitahukan, nanti ada satu orang yang memberikan seluruh nafkahnya, seluruh hidupnya buat Anda dan saya. Bisa nggak Anda melihat itu? Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa lakukan seperti janda miskin ini. Percaya saya, nggak ada. Gak ada satupun manusia yang bisa memberikan seperti janda miskin. Memberikan seluruh nafkahnya. Semua yang ada padanya. Tapi itu yang Yesus lakukan. Seluruh hidupnya dia berikan untuk Anda dan saya. Ada amin. Bahkan hidupnya dia berikan untuk Anda dan saya. Bisa gak Anda melihat bahwa ayat ini, perikop ini sedang bercerita soal Yesus. Bukan cerita soal Anda. Bukan cerita soal ini loh contoh, Anda harus seperti ini. Bukan. Itu yang saya maksud dengan mata yang sehat dan mata yang jahat. Terang itu sudah ada. Bagaimana Anda melihat ayat-ayat yang kita baca? Itu dalam terang Kristus. Bukan melihat dalam bentuk spirit perjanjian lama. Spirit perjanjian lama bagaimana Anda memenuhi A, B, C, D, E, F. Sampai 613 perintah. Perjanjian baru bukan itu. Perjanjian baru sedang mau mengatakan Yesus datang, Yesus sudah memenuhi itu semua. Semua yang tidak bisa Anda lakukan di perjanjian lama sudah Yesus lakukan. Amin. Janda miskin ini saja satu perikop yang begitu sederhana. Ini bisa menceritakan pada kita siapa Yesus. Tapi kalau mata Anda jahat, Anda hanya melihat kegelapan-kegelapan yang ada. Anda hanya melihat bagaimana sih kita harus mencontoh. Padahal Anda nggak akan pernah bisa mencontoh itu. Saya dulu dikasih tahu sekali lagi, memberi sampai ada rasa sakit.
Lalu saya bangga-banggakanlah rasa sakit saya. Waduh, waktu itu saya lagi susah. Saya benar-benar susah. Saya berikan. Saya tetap berikan. Saya taat. Saya berikan. Sakit. Saya bangga-banggakan itu. Lalu untuk apa? Apakah itu disebut mengumpulkan harta di surga? No. Perbuatan baik Anda bagaikan kain kotor di hadapan Tuhan. Itu ayatnya Tuhan yang berkata, bukan saya. Perikop lain lagi. Kalau saya buka ayatnya terlalu panjang. Ya. Cerita soal pencobaan Yesus saja. Jadi Yesus sesudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Udara terbuka. Burung dara turun. Lalu terdengarlah suara. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Lalu dia dibawa roh ke padang gurun, ngalami pencobaan selama 40 hari, 40 malam. Lalu ada pencobaan 3 yang suruh rubah roti jadi batu jadi roti, jatuh dari uwungan, suruh menyembah kepada si iblis, kalau semua harta dunia mau diberikan, ya, bla bla bla, ya. Saya percaya apa yang Yesus alami di padang gurun bukan cuma 3 pencobaan itu. Bukan. 40 hari 40 malam dia dicobain di padang gurun, banyak sekali pencobaan-pencobaan demi pencobaan dia lalui semua sampai terakhir yang 3 itu yang disebut, yang ditulis, yang dicatat dalam kitab. Yang lainnya nggak dicatat, bukan berarti nggak ada, bukan berarti cuma 3. 40 hari 40 malam tidak mungkin hanya cuma 3 itu, tapi banyak sekali. Nah, kisah pencobaan itu apa yang dapat Anda tangkap? Sekali lagi, kalau mata Anda sehat, teranglah seluruh tubuhmu. Kalau mata Anda jahat, betapa gelapnya kegelapan itu. Dulu, waktu cerita Yesus mengalami pencobaan, saya diajar untuk Yesus saja mengalami pencobaan. Jadi wajar kalau kamu mengalami pencobaan juga. Dan kamu harus melalui pencobaan. Coba saya tanya, siapapun Anda, apakah Anda senang dicobain? Atau Anda memilih untuk masuk dalam pencobaan? Ada yang berani jawab suka, senang? Saya rasa nggak ada manusia yang suka masuk dalam pencobaan. Ya Pak ya. Siapa sih yang suka? Oh Pak, saya mau masuk dalam pencobaan terus menerus. Wow. Kalau mata Anda sehat, Anda bisa melihat perikop Yesus dicobain itu. Kenapa dia sampai dicobain? Karena si iblis melihat inilah manusia Yesus yang akan nanti mati, gantiin Anda dan gantiin saya. Dan inilah manusia yang akan katanya sempurna. Oleh sebab itu dia harus dicobain. Jadi Yesus ngalamin pencobaan itu untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Anda dan saya. Yes, betul. Bukan untuk dia. Untuk apa Yesus mengalami pencobaan? Nggak penting. Dia ngalamin itu untuk Anda dan saya, untuk membuktikan bahwa dia layak mati di atas kayu salib. Bahwa dia adalah manusia yang sempurna dan layak mati di atas kayu salib. Dia gantiin Anda dan saya sebagai manusia yang mengalami pencobaan itu. Jadi pencobaan itu sudah selesai Tuhan Yesus lakukan untuk Anda dan untuk saya. Pak, saya apa? Tapi hari ini rasanya masih mengalami pencobaan. Anda dan saya hidup dalam dunia yang sudah jatuh. This is the fallen world. Konsekuensinya ada. Konsekuensinya ada. Tapi bukan berarti Anda dan saya senantiasa masuk dalam pencobaan. No. Tapi yang sebelah saya, tetangga saya hidupnya lebih enak dari saya. Anda tahu dia lebih enak dari Anda? Iya, harta dia bergelimangan. Dia bisa beli mobil ini itu tuh. Anda tahu perasaan hatinya? Mungkin dia punya mobil. Mungkin dia bisa jalan-jalan ke sana ke sini. Tapi Anda tahu nggak dia khawatir bahwa mobilnya besok hilang? Anda nggak tahu kan? Anda nggak punya mobil, Anda nggak khawatir mobil Anda hilang? Jadi setiap orang punya kesulitannya sendiri. Jangan Anda banding-bandingkan. Anda bandingkan karena Anda merasa, wah enak ya saya kalau di posisi itu. Orang itu belum tentu enak di posisi dia. Di satu sisi dia mungkin merasa enak, di posisi lain dia belum tentu enak. Nikmatilah posisi Anda yang ada saat ini di hadapan Tuhan. Ada amin. Itu yang Tuhan inginkan. Saya nggak ngerti. Setiap orang bisa mengalami nikmat enak.
Orang yang paling kaya sekalipun, saya nggak tahu, kalau dia doyannya pete, tetap makan pete enak, pasti. Ya Pak Denny. Orang kalau dari Manado, walaupun tinggalnya nanti di Amerika, kalau dikasih RW ya tetap aja RW-nya enak. Orang dari Sumatera Utara, tinggalnya mau di mana, udah lama nggak makan saksang, dikasih saksang, waduh, surga. Nikmatilah keadaan Anda, di mana Anda berada, apa yang Anda punya, nikmatilah Tuhan. Dimanapun, apapun posisi Anda, itu yang Tuhan kehendaki. Amin. Jadi Tuhan mengalami pencobaan itu, Yesus mengalami pencobaan itu untuk membuktikan bahwa Dia layak. Nanti naik ke atas kayu salib dan mati untuk Anda dan saya. Ada amin. Dia nggak perlu dicobain, nggak penting tuh. Bahkan cerita lagi Yesus pikul salib. Ya Pak ya, Yesus pikul salib. Yesus saja pikul salib, Anda tidak mau pikul salib. Wow, kita ini selalu spiritnya, semangatnya dorong orang untuk niru-niru. Yesus saja pikul salib, kita juga harus pikul salib. Mas bro, Pak bro, Yesus punya salib nggak untuk dipikul sebenarnya? Anda dan saya punya salib untuk harus Anda dan saya pikul sebenarnya. Yesus punya salib nggak? Wong dia manusia nggak berdosa, gimana dia punya salib? Dia nggak punya salib. Jadi salib siapa yang dia pikul? Anda bisa jawab saya? Salib siapa yang dia pikul? Udah ketemu jawabannya? Yes, salib Anda, salib saya, itu yang dia pikul. Yesus pikul salib karena salibnya Anda dan salibnya saya. Dia nggak punya salib. Lalu Anda disuruh, Anda harus pikul salib untuk... Yesus sudah wakilin Anda pikul salibnya. Salib yang harusnya Anda pikul, itu sudah dia pikul. Salib yang harusnya Anda di atasnya dipaku sampai mati, dia sudah mati gantiin Anda dan saya. Jadi untuk apa Anda pikul salib dan Anda naik ke atas kayu salib? Makanya saya bilang, kalau mata Anda sehat, sinar terang Yesus itu sudah ada di dalam diri Anda. Anda bisa lihat, oh kaki saya terang, tangan saya terang, muka saya terang. Tapi kalau mata Anda jahat, Anda tidak bisa melihat terang yang ada itu. Yang bisa, ayo ikut pencobaan, ayo masuk dalam pencobaan, dorong orang lagi masuk dalam pencobaan kan, supaya hidupmu semakin kudus katanya. Nanti di belakang saya kasih tahu ukuran kekudusan Anda itu apa, ya. Lalu ayo pikul salib, Anda memang harus pikul salib. Begitu orang susah, orang datang konsultasi, Pak saya gini, oh kamu lagi di padang gurun, kamu memang harus pikul salib, kesalahan kamu gini-gini. Lah terus Yesus mati datang untuk apa? Yesus mati untuk apa? Yesus disesah untuk apa? Kalau Anda dan saya masih harus menanggung itu semua. Mata. Kenapa mata? Karena secara umum kita membaca, kita mendengar segala sesuatu itu panca indera kita. Kita membaca, bacaan itu masuk melalui mata kepikiran, itulah yang menyadarkan kita. Sehingga mata ini yang disebut terang. Mata ini yang bisa melihat cahaya Kristus. Mata ini yang bisa melihat Kristus, terangnya ada pada kita. Makanya tidak heran kalau 2 minggu lalu Pak Sugi membawakan cerita Perjanjian Lama. Siapa? Simpson dan Delila. Bukan Hendra dan Lina, tapi Simpson dan Delila. Simpson jatuh di Delila. Tapi Pastor Sugi bisa membawain dengan mata yang sehat. Ceritanya Perjanjian Lama, tapi yang dibaca, yang dilihat bagaimana Kristus ada di dalam. Ada amin. Betapa banyak Anda dulu baca Simpson. Wah, Anda harus seperti Simpson loh. Baca Daud. Wih, Anda harus seperti Daud loh. Baca Abraham, oh Anda seperti Abraham loh. Anda tahu, Daud itu jahat. Batseba
Gara-gara kepengen Batseba, suami Batseba disuruh perang ke depan, ditinggal, sengaja dibikin mati supaya jadi janda, supaya dia bisa ngawinin. Jahat nggak itu orang? Abraham, istrinya dibilang ini saudara saya. Nggak tahu gimana perasaan Sarah. Dan berapa banyak Anda disuruh berkepribadian ganda. Senin jadi Daud, contoh Daud. Selasa contoh Abraham. Rabu contoh Elia. Kami contoh apa lagi? Padahal di Yakobus dikatakan Elia itu manusia biasa. Gak usah mengelulukan manusia. Mereka manusia biasa semua. Mereka ada tokoh pada zamannya, pada saat itu yang hari ini berguna untuk Anda dan saya melihat bagaimana Kristus berkarya di dalam kehidupan mereka. Itu yang kita pelajarin, itu yang kita lihat, itu yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Bahwa kita bisa melihat, oh Kristus hidup di dalam mereka, di dalam segenap satu jangka pendek waktu itu. Kita bisa lihat Yesus ada di dalam. Kita bisa lihat bagaimana Daud, Kristus di dalam Daud, dalam perjalanan hidupnya. Kita bisa melihat bagaimana Yesus di dalam Elia, Yesus di dalam Abraham. Mata Anda sehat, perjanjian lama pun Anda menjadi sehat. Tapi kalau mata Anda jahat, jangankan perjanjian lama, perjanjian baru pun menjadi gelap. Yang tadi saya cerita, perempuan janda yang kasih 2 peser, itu gelap. Dulu saya gelap. Dulu saya disuruh mengikutin itu. Beri sampai rasa sakit. Padahal ayatnya nggak bilang beri sampai rasa sakit, ayatnya bilang beri seluruh nafkah hidupmu. Wow, gaji sebulan aja saya disuruh kasih, istri saya ngomel nanti. Jangankan seluruh nafkah hidup. Ya Pak ya, coba ayo siapa sini. Coba gaji sebulan, penghasilan, nafkah seluruh hidupnya. Yuk kasih. Pulang panci melayang dari istri. Tidur di sofa lagi, jangan di luar. Ya Pak ya. Nggak bisa. Ini mata Anda, kalau saya Anda bisa melihat, wow, Yesus itu begitu indah. Dia lakukan banyak hal buat Anda dan saya. Tapi kalau mata Anda jahat. 2 Korintus 3 ayat 14. 2 Korintus 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Amin. 3 minggu lalu Pak Hari juga pakai ayat yang ini sama. Selubung. Hanya Kristus yang dapat benar. Hanya Kristus yang sanggup menyingkapkannya. Nggak ada yang lain. Jadi kalau pada saat itu mereka belum terima Kristus, lalu Paulus berkata seperti ini untuk orang-orang Yahudi yang belum mengerti, oke sekali. Tapi hari-hari ini, Anda dan saya, yang sudah duduk di dalam gereja, yang karena sudah terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, yang sudah tahu Tuhan yang mewakili Anda mati di atas kayu salib, yang Dia mati untuk Anda, gantiin Anda di atas kayu salib. Kalau sampai hari ini Anda masih punya selubung, nah ini yang menjadi pertanyaan. Mata Anda tuh sehat apa jahat? Mata Anda baik apa jahat? Ya, kita masuk lagi yuk. 1 Yohanes 4 ayat 17. Boleh nggak 1 Yohanes 4 ayat 17 ini? Kita punya King James Version. Boleh bawa King James Versionnya? Tolong disiapkan aja King James Versionnya. Saya baca dalam bahasa Indonesianya dulu. Terjemahan dalam bahasa Indonesianya yang resmi dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita punya keberanian pada hari penghakiman. Kapanpun itu Pak hari penghakiman itu, kita nggak tahu ya. Bukan hari kiamat, tapi hari penghakiman itu bisa hari ini, bisa besok, setiap saat. Kapan saja. Karena sama seperti Dia siapa? Dia Yesus, kita juga ada di dalam dunia ini. Ini bahasa Indonesia kita tidak punya present tense, kita nggak terlalu nangkap. Ya, karena sama seperti Dia, kita juga ada dalam dunia ini. Tapi coba King James Version-nya bisa ditampilkan?
Herein is our Lord made perfect, that we may have boldness in the day of judgments. Because as He is, so are we in this world. Because as He is, present tense. Sebab seperti Dia saat ini, begitulah kita, so are we. Begitulah kita saat ini di dalam dunia ini. Beruntung kita punya, kalau ini sebenarnya bahasa Yunani juga ada. Bahasa aslinya kan bahasa Yunani, sama. Bahasa Yunani juga ada present tense, past tense, dan ini present tense. Jadi, because as He is, sebab seperti Dia saat ini. Dia siapa? Dia Yesus. Yesus sedang berada di mana? Dia berada di sorga dengan penuh kemuliaannya. So are we, begitulah kita saat ini di dalam dunia ini. Anda dan saya saat ini sama seperti Yesus. Wow. Karena apa? Karena Dia mati untuk Anda. Dia hidup untuk Anda. Kalau minggu lalu Anda dengar Pastor Hari, temanya adalah Yesus hidup untuk Anda. Dia hidup untuk Anda dan saya. Wow. Yesus hidup untuk Anda dan saya. Dia bukan cuma mati untuk Anda dan saya. Not stop at there. Not stop at that point. Bukan cuma berhenti di titik itu. Dia bukan cuma mati untuk Anda dan saya, tapi Dia hidup untuk Anda dan saya. Itu yang jauh lebih penting yang harus Anda dan saya sadarin hari-hari ini. Itu adalah satu paket. Ya. Anda saat ini sempurna di mata Tuhan. Anda lebih sempurna dari Adam. Karena Anda adalah sama dengan Adam yang terakhir, yaitu Yesus. Sebagaimana Adam pertama gagal di Taman Eden, Adam terakhir atau Yesus berhasil di Taman Getsemani, begitulah Anda akan lebih daripada Adam pertama dan Anda berhasil seperti Adam terakhir. Ada amin? Ya. Roma 8 ayat 29. Ya, tinggal beberapa ayat lagi. Minggu ini kayaknya saya agak cepat. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Semua orang yang dipilihnya dari semula. Anda dan saya adalah orang-orang yang dipilihnya dari semula. Anda dan saya ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus, supaya Yesus menjadi yang sulung di antara kita semua. Ada amin? Efesus 5 ayat 30. Karena kita adalah anggota tubuhnya, titik. Ayat ini gak terlalu banyak bicara banyak. Cuma dikatakan kita adalah anggota tubuhnya. Tapi coba kita lihat King James Version-nya yuk. Ditolong saya dibuka di King James Version-nya. Efesus 5 ayat 30 berkata, for we are member of His body. Kita adalah anggota tubuhnya. Of His flesh. Kita adalah anggota dari dagingnya. Of His bones. Tulangnya. Wow. Kita anggota tubuh Kristus. Kita adalah bagian dari daging. Dan kita ada bagian dari tulang. Wow. Kalau bahasa Indonesia nggak terlalu jelas. Tapi bahasa Inggrisnya jelas sekali. Jadi Yesus hidup di dalam Anda dan saya. Di dalam daging Anda. Di dalam tulang Anda, di dalam keseluruhan tubuh Anda. Ada amin. Dia bukan cuma mati untuk Anda, Dia hidup untuk Anda dan saya. Oleh sebab itu, matamu harus baik. Yohanes 10 ayat 10. Supaya kita bisa lihat itu semua. Yohanes 10 ayat 10 benar-benar ayat yang melepaskan kita dari segala sesuatu. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kalau Yesus hidup di dalam Anda, Anda punya semua dalam kelimpahan. Ada amin. Kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera. Itu yang jauh lebih penting. Kita tidak cerita soal harta, dan saya sama sekali tidak mau cerita soal harta. Kenapa? Orang yang tidak kenal Yesus saja bisa punya harta bergelimang.
Tapi saya mau cerita soal Anda punya hidup yang berkelimpahan. Anda punya hidup damai sejahtera sukacita. Hidup Yesus di dalam Anda. Sehingga apapun yang Anda alami hari-hari ini, Anda bisa tertawa. Anda bisa bahagia. Anda bisa sukacita. Kok kamu bisa ya begitu? Oh iya, kenapa nggak bisa? Yesus di dalam saya. Kamu makan sehari cuma 2 kali loh, nggak bisa 3 kali. Yang ono sehari bisa makan 6 kali. Itu urusan dia bisa 6 kali. Saya cuma bisa 2 kali karena memang kantong saya cuma 2 kali. Tapi hati saya penuh sukacita. That's it. Itu Yesus hidup di dalam Anda. Ini bukan persoalan harta. Itu dia bisa setahun 24 kali loh keluar negeri. Saya cuma keluar kampung setahun sekali. Tapi saya sukacita. Dia makan di restoran bintang 5. Saya makan di terpal. Wah, kemarin saya makan di terpal enak sekali. Dikasih terpal sama teman saya. Waduh. Lalu kita duduk rame-rame makan di terpal. Udih. Restoran bintang 5 kalah. Jadi bukan persoalan itu, tapi persoalan damai sejahtera sukacita yang ada. Itu jauh-jauh lebih penting. Itu yang Yesus mau Anda menghidupi di dalam itu semua. Amin. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Tadi saya janjiin Anda, ukuran kebenaran Anda itu apa? Yuk, 2 Korintus 5 ayat 21. Satu ayat terakhir. Cepat kita hari ini. 2 Korintus 5 ayat 21. Oh, sengaja dilambatin ya ayatnya keluar, biar agak lama. 2 Korintus 5 ayat 21. Yes. Dia siapa? Dia Yesus ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Wow. Yesus yang tidak mengenal dosa. Dia yang mau ngalamin pencobaan. Dia yang mau mikul salib. Dia yang mau disesah. Bahkan dia yang mau mati. Dan lebih daripada itu dia mau hidup kembali. Supaya Anda dan saya dibenarkan Allah. Amin. Yesus adalah ukuran kebenaran Anda. Wow. Yesus is the measure of our righteousness. Yesus itu ukuran kebenaran Anda dan saya. Jadi hari-hari ini Anda bisa berdiri, Anda bisa bertemu muka dengan Bapa, lalu Anda bisa berdiri dengan berani. Bapa melihat Anda dan Bapa berkata, Yesus yang di dalam Anda itulah ukuran kebenaran yang bisa aku terima. Bukan Anda. Bukan perbuatan baik Anda. Bukan doa-doa Anda. Bukan sepanjang tahun doa fajar Anda. Bukan sepanjang setiap hari 365 hari dalam setahun baca ayat 10 pasal. Bukan. Bukan. Bukan bagaimana kantong Anda setiap bulan keluar sampai timbul rasa sakit. Bukan. Bukan itu semua. Tapi karena Yesus yang hidup di dalam Anda dan saya, Bapa bisa berkata, anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Karena apa? Karena Yesus ada di dalam Anda dan di dalam saya. Amin. Yesuslah ukuran kebenaran Anda. Itu yang harus Anda pegang. Jesus is the measure of our righteousness. Tempel, buat tulisan kalau perlu, ingatin diri Anda terus. Supaya mata Anda sehat, supaya mata Anda baik, supaya Anda bisa melihat keseluruhan hidup Anda. Oh, dagingku juga bagian dari Yesus, tulangku juga bagian dari Yesus, anggota tubuhku juga bagian dari Yesus. Yesus hidup di dalam saya. Anda punya mata yang sehat, Anda bisa melihat terang seluruh tubuh Anda. Bayangkan kalau mata Anda jahat, betapa gelapnya kegelapan itu. Yuk, kita ulangin yuk sebelum kita selesaikan ini. Lukas 11, 34, 35 yuk. Saya suka sekali untuk kita bisa sama-sama mengingat kembali. Lukas 11 ayat 34, 35. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah, supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Ayo, buka mata Anda. Jadikan mata Anda baik. Jangan jadikan mata Anda jahat. Maksudnya, mari kita melihat
perspektif yang benar akan Kristus, perspektif yang benar akan perjanjian baru. Apa fungsi Kristus datang ke muka bumi ini untuk Anda dan saya? Bukan untuk Anda kembali lagi dengan seperti perjanjian lama. Prestasi pribadi, performance pribadi, apa yang harus Anda lakukan untuk menunjukkan suatu prestasi? Bukan. Tapi percayalah, Dia yang memberikan kelimpahan itu di dalam hidup Anda. Dia yang memberikan kemampuan Anda untuk berbuat baik. Bukan persoalan berbuat baiknya, tapi persoalan apakah Anda menyadari bahwa Dia hidup di dalam Anda. Apakah Anda menyadari bahwa Dialah yang saat ini hidup di dalam Anda. Dia yang bersatu dengan seluruh kehidupan Anda. Bagaimana Anda bisa melihat dan Anda menikmati sukacita. Kumpulkan harta di sorga. Itu sedang berkata bagaimana pengenalan akan Kristus, bagaimana mengalami akan Yesus. Itulah yang sedang Anda kumpulkan harta di surga. Nanti Anda sampai ke surga, Anda sudah tahu bagaimana mengalami Kristus. Anda sudah tahu siapa Kristus itu. Ada amin. Bukan persoalan bagaimana saya mengumpulkan berember-ember duit, bukan persoalan saya mengumpulkan berember-ember prestasi, bukan persoalan saya mengumpulkan begitu banyak titel perbuatan baik saya, bukan. Tapi bagaimana saya mengenal Yesus dan kebaikannya. Bagaimana saya mengalami Yesus, mata saya bisa menjadi lebih sehat. Baik, untuk bisa melihat bahwa Dia sudah ada dalam seluruh hidup saya. Ada amin. Saya selesai sampai di sini untuk minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, anakmu selesai berkata-kata. Anakmu selesai menyampaikan apa yang hendak engkau katakan. Biarlah engkau yang terus mengurapi setiap kami. Biarlah engkau terus yang membukakan untuk kami boleh melihat. Mata kami menjadi mata yang baik. Untuk boleh kami melihat bahwa engkaulah, sebenarnya engkaulah yang menjadi dasar hidup kami. Engkaulah kehidupan di dalam kami. Engkaulah yang sedang menjalani kehidupan itu di dalam apa yang kami alami hari-hari ini. Sehingga kami tidak peduli dengan kondisi apapun yang ada kami hadapi hari-hari ini. Tapi kami tahu satu hal. Kami punya kekuatan karena engkaulah kekuatan kami. Kami punya kesabaran karena engkaulah kesabaran kami. Kami punya harta karena engkaulah harta kami. Kami punya hikmat karena engkaulah hikmat kami. Kami punya kesempatan karena engkaulah kesempatannya buat kami. Kami punya segala sesuatunya karena engkaulah segala sesuatunya dalam hidup kami. Dan kami bisa bersuka cita karena engkau. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh terus mengalami engkau, mengenal engkau semakin hari semakin dahsyat. Sehingga kami bisa terus dan senantiasa bahkan kami memberikan perkataan kami kemana-mana bahwa Tuhan Yesus sungguh hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini juga aku mendeklarasikan doa buat setiap rekan-rekan yang menonton acara ibadah online ini. Jikalau saat ini ada yang belum menerima Tuhan Yesus dan bersedia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, silakan Anda angkat tangan Anda ataupun apapun bentuk sikap hati Anda. Saya mau deklarasikan doa buat Anda. Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Tidak peduli siapapun Anda, apapun yang Anda lakukan, bagaimana prestasi Anda, baik jelek, apapun itu Dia tidak peduli. Tapi satu hal, Dia datang untuk memberikan hidupnya untuk Anda. Oleh sebab itu, saat ini bukalah hati pikiran Anda. Terima Yesus, terima Tuhan Yesus yang sudah mau mati dan bahkan hidup untuk Anda. Terima kasih Tuhan. Anakmu mendeklarasikan doa ini buat yang mau menerimanya. Dan saat ini kami juga mendeklarasikan doa buat segenap jemaat Green Lake ini, jemaat GCB Green Lake kami. Sekalipun kami sudah lama tidak bertemu secara fisik, kami punya kerinduan. Oleh sebab itu kami mendeklarasikan bahwa kami akan cepat kembali ibadah normal. Sehingga kami boleh saling berbagi sukacita. Kami boleh saling berbagi tutur kata. Kami boleh saling berpelukan kembali. Kami boleh saling menyapa satu sama lain kembali dalam bentuk fisik yang lebih dekat. Dan kami boleh saling membagikan kasih di antara kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tutup ibadah siang hari ini. Haleluya. Amin, 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 amin.
Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.